Iya, sebetulnya itu biasa sekali. Cuman orang takut itu nanti melanggar konstitusi itu. Kan itu aja kan? Iya. Kekhawatirannya. Padahal Pak Mahfud sendiri pernah bilang konstitusi bisa dilanggar kalau demi kepentingan rakyat. Dia bilang begitu kan? Dan dia terangkan bahwa kebutuhan rakyat bisa membatalkan konstitusi. Saya bukan ikuti jalan pikiran itu, tapi saya mau terangkan bahwa secara sosiologis pilihannya memperpanjang penderitaan atau amputasi di tengah jalan, kan cuma itu kan. Jadi ini bukan soal pilihan konstitusi atau tidak konstitusi, itu lebih efektif aja kan. Nah kalau misalnya gelagat ke arah percepatan perubahan itu hari-hari ini makin nyata, maka dalil saya perlahan-lahan berlaku juga, tanpa saya paksakan juga dia berlaku. Jadi tanpa saya konkretkan udah berlaku. Karena begitulah gerak sejarah tuh. Karena kalau dia nggak perlu sampai di dalam siklus yang resmi itu. Jadi siklus elektoral bisa berbeda dengan siklus demokrasi, itu intinya. Nah soal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan bisa diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jadi gini, nah saya ingin supaya kita pecahkan dulu kebuntuan ini nih. Kan seolah-olah orang bertengkar soal 3 periode segala macam itu, dan orang nggak mau lihat sesuatu yang possible, atau mungkin bukan sekedar possible tapi probable, bisa dihitung soalnya kan. Kalau possibility ya oke, tapi kalau dia ada probabilitasnya, dan probabilitas itu adalah hukum-hukum sosiologi tadi itu. Pelemahan KPK akhirnya berlanjut, lalu timbul debat di dalam istana sendiri. Artinya ada saling amputasi di istana, justru menteri yang sana beda dengan yang ini. Presiden Jokowi tadi, saudara Boni menerangkan bahwa ya Presiden Jokowi ditawan oleh kepentingan yang lebih besar tuh. Jadi kita mesti tentukan, masa kita inginkan supaya penawan itu juga akan menawan orang lain di 2024 kan? Ya udah cukup Jokowi aja yang ditawan kan? Nah, supaya dia cepat bebas, kita percepat membebaskan Jokowi dari tawanan itu. Kapan? Jangan sampai 2024. Itu kan itu logiknya begitu. Ini ngeri sedap ngomong seperti ini, tapi ya, tapi semua ini adalah argumen akademis gitu. Bukan saya nggak pernah berseteru dengan orang istana. Saya melihat istana itu terkunci oleh kepentingan oligarki. Kuncinya kita buka tuh. Kita mau buka, dia nggak mau. Bukan dia nggak mau tuh, orang-orang di sekitar istana nggak mau itu dibuka tuh. Nah Boni udah mulai berpikir bahwa oke, sebetulnya bisa dibuka juga. Walaupun belum penuh tadi bisa dibuka ya? Iya bisa dong, supaya fair lah pembicaraan ini kan. Jadi sekali lagi ini forum yang boleh kita manfaatkan untuk mengajukan argumen alternatif di luar sistem elektoral tuh. Kalau saya ucapkan kritik, itu reaksi dari kekuasaan, bahkan dari lingkaran paling dekat kekuasaan, bunyinya standar. Kalau zaman Orde Baru kepala lu udah hilang Rok. Jadi Fajrul ngomong begitu. Siapa lagi macam-macam tuh. Irma Caniago juga ngomong begitu. Iya, siapa yang sorban sih? Kalau Irma ngomong sudah ditangkap. Iya. Siapa namanya? Ada begitu. Ada. Jadi Anda bayangkan cara dia bikin perbandingan. Lo justru supaya kepala saya nggak dipenggal dulu, kita sama-sama minta agar supaya otoritarianisme dihentikan itu. Dan saya pada waktu itu adalah penasehat ketua YLBHI Buyung Nasution. Saya masih ngajar di UI, saya bawa mahasiswa saya untuk ikut demo di Semanggi. Satu waktu, ini supaya ada cerita kecil gitu ya. Saya di situ sama saudara Khatib Basri itu, teman baik saya, sama-sama dosen. Dek kita ke Semanggi itu, oke. Lalu di Uber sama Brimob, mungkin peluru karet. Saya bilang saya tahu jalan lompat di belakang Atma Jaya, kampus Atma Jaya itu parkirannya, gue tahu dia, lu ikut aja tuh. Ada saya, ada Dede, ada Syahrir itu. Syahrir almarhum. Iya, dia juga dosen FEU. Jadi kita dosen bertiga, mahasiswa ke situ. Kita lompat belakang pagar Atma Jaya dengan anggapan di belakangnya adalah jalan yang sekarang Hotel Aston. Ternyata itu selokan dalam. Jadi kita tiga-tiga masuk. Begini. Tapi cuma dengan cara itu menghindari peluru, mungkin peluru karet, tapi kalau kena kan benjol juga. Jadi orang yang ngomong bahwa kepala udah hilang, itu dia ada di mana pada waktu itu? Jangan-jangan ada di seberang kita, yaitu Pam Swakarsa. Coba tanya sama Ngabalin, dia di mana pada waktu itu? Saya nggak yakin dia ada di Atma Jaya, pasti ada di seberangnya tuh. Jadi beginian ini yang otaknya terbatas, hanya ingin stop kritik dengan dalil itu. Anda udah hilang.
Justru supaya nggak hilang, kita bikin demokrasi itu sustain sampai sekarang tuh. Sustain. Tapi kita mesti fair mengatakan bahwa waktu kita bikin reformasi, di benak kita sebetulnya adalah revolusi. Tapi kata revolusi terlalu berbahaya, maka dicarilah kata yang lebih lembut, reformasi. Akibatnya begini memang, nggak ada reform. Kalau kita bilang revolusi artinya perubahan kualitatif. Kualitasnya berubah dari otoritarian ke demokrasi. Kalau kita pilih reformasi, yang berubah adalah perubahan kuantitatifnya aja. Aktor, culture segala macam, tapi basis oligarkinya nggak berubah. Jadi begitu kita sebut reformasi, mental kita sebetulnya udah ciut sedikit gitu, sehingga kita cuma memperoleh perubahan yang sifatnya kuantitatif. Kalau dalam ilmu teknik namanya perubahan di tingkat fisika, bukan kimianya yang berubah, fisikanya aja yang berubah. Itu konsekuensinya waktu kita pindah dari Orde Baru ke reformasi, mental korup ini carry over ke dalam sistem sekarang itu, dan sekarang dia masih ada di situ kan. Nah, karena itu saya mau terangkan bahwa kalau kita bilang transisi ke demokrasi, kalau kata transisi itu, kalau transisi apa sih? Transisi artinya keluar dari untuk masuk ke, kan itu namanya transisi kan. Nah, kita baru keluar dari, belum masuk ke gitu. Nah, itu soalnya tuh. Nah, sekarang untuk masuk ke mesti dibuka pembicaraan, ruang publik yang diperluas, kritik, supaya semua pikiran bisa dihasilkan di situ, diproduksi ulang bahkan. Jadi kita masih melayang-layang sekarang ini. Iya, kita masih berada di halaman demokrasi itu. Dan karena itu ya udah, kita terima aja fakta ini sebagai ya kedunguan kekuasaan untuk menghasilkan ulang demokrasi. Dan saya mau terangkan itu dengan memanfaatkan statistik dunia yang menerangkan bahwa memang seluruh indeks itu buruk gitu. Jadi kalau malam ini kita bicara tentang reformasi, dititi atau dikhianati, itu sebetulnya semacam pengulangan dari kegagalan kita untuk memilih mau revolusi atau mau reformasi. Bahkan lebih berbahaya yang terjadi bukan reformasi, sekedar restorasi itu, ganti-ganti kecil doang gitu. Jadi sekali lagi di kereta api. Iya itu, dan semua ada di gerbong yang sama tuh. Jadi sekali lagi bagus juga bagi generasi berikut untuk memikirkan ulang bahwa Indonesia harus dihasilkan secara lebih kualitatif gitu, bukan sekedar kuantitatif.